Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional sosiologi tahun 2019 untuk bagian yang kedua. Oke, kita mulai dari soal 26 ya, perhatikan. Oke. Suku Tengger adalah warga asli yang mendiami daerah sekitar kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Mereka bertempat tinggal secara berkelompok dan hidup bercocok tanam secara formal. Pemerintahan dan adat suku Tengger dipimpin oleh seorang kepala desa yang sekaligus kepala adat. Dukun diposisikan sebagai pemimpin upacara adat. Dalam kehidupan sehari-hari, warga suku Tengger mempunyai kebiasaan hidup sederhana, rajin, dan damai. Sikap gotong royong terlihat pada waktu mendirikan pendopo agung di Tosari. Demikian pula tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial tercermin pada kesadaran rakyat untuk ikut serta menjaga keamanan serta merelakan sebagian tanahnya apabila terkena pembangunan jalan. Berdasarkan contoh tersebut, dalam klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis ya, masyarakat pada ilustrasi tersebut termasuk Gemenskap ya, Gemenskap atau paguyuban ya, Gemenskap atau paguyuban karena memiliki karakteristik apa cirinya? Ya, pola perilaku masyarakat yang masih tradisional berdasarkan adat istiadat yang dipegang teguh. Ini yang benar ya. Perilaku yang masih tradisional berdasarkan adat yang dipegang teguh. Karena salah satu ciri dari Gemenskap adalah tradisional ya, berdasarkan adat yang dipegang teguh. Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Ini sudah jelas interseksi ya, ada agama, ada suku, ada jenis kelamin. X-nya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Pertanyaannya, berdasarkan bagan tersebut, akibat yang ditimbulkan dari hubungan sosial terhadap terwujudnya keharmonisan adalah mana yang benar? Yang benar adanya tumbuhnya cross-cutting loyalities melalui forum netral sehingga tumbuh kesadaran bahwa mereka memang berbeda tanpa harus saling mensubordinasi. Apa itu cross-cutting loyalities? Cross-cutting loyalities inilah interseksi di sini. Terjadinya titik pertemuan ya antara perbedaan-perbedaan yang ada. Contoh, para dokter itu mereka sadar bahwa mereka berbeda agama, mereka berbeda suku, mereka berbeda jenis kelamin. Jadi mereka tidak harus saling mensubordinasi. Tidak ada suatu agama yang lebih tinggi, tidak ada suatu suku yang kedudukannya lebih tinggi. Begitu juga dengan jenis kelamin. Artinya mereka semua memiliki kedudukan yang sama. Nah, itu kenapa terbentuk? Karena adanya cross-cutting loyalities atau loyalitas yang menyilang di sini. Nah, ini yang E ya. Yang tepat adalah E. Oke, nomor 28. Ini resolusi konflik ada 2. Resolusi konflik yang pertama, konflik antara dua remaja di sebuah komplek perumahan pasca pertandingan futsal diselesaikan dengan cara mediasi. Oke, mediasi adalah pihak ketiga sebagai penasehat. Kemudian konflik yang kedua, konflik antar supporter klub sepak bola di sebuah stadion kota melibatkan ratusan pendukung dari kedua tim. Konflik tersebut diselesaikan melalui koersi ya, melalui kekerasan ya oleh pihak kepolisian atau paksaan ya, melalui paksaan. Upaya koersi dilakukan dengan memaksa pihak yang berkonflik agar menghentikan. Oke, nih ya, memaksa ya, ada paksaan ya. Kemudian selain itu juga terjadi konflik antar simpatisan calon kepala desa di suatu wilayah. Konflik ini menyebabkan pemilihan kepala desa ditunda. Berdasarkan 2 ilustrasi resolusi konflik di atas, resolusi yang tepat untuk menghentikan konflik adalah, nah yang mana? Yang tepat adalah melalui mediasi. Kalau kita gunakan koersi, kita gunakan paksaan, ini akibatnya fatal ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan politik ya, berhubungan antara simpatisan calon kepala desa, nanti bisa berakibat fatal. Maka digunakan yang lebih smooth, yaitu yang lebih bisa diterima, yaitu dengan cara mediasi, melibatkan pihak sebagai penasehat untuk mendamaikan simpatisan calon kepala desa. Oke, kita lanjutkan nomor 29. KPK bersama lembaga kepolisian dan kejaksaan bertugas memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Lembaga ini dalam kinerjanya cukup memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam keberhasilan OTT, operasi tangkap tangan. Ilustrasi di atas menggambarkan terjadinya ini perubahan ya, perubahan sosial di sini. Berarti karena di sini sesuai dengan harapan, berarti terjadinya perubahan yang dikehendaki ya, karena sesuai dengan harapan masyarakat.
Oke, 30 ini tentang multikultural. Pertanyaannya adalah yang termasuk perwujudan multikultural. 1. Di suatu desa masyarakat hidup rukun meski berbeda keyakinan. Masyarakat di Bali membolehkan warga muslim melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di sebuah desa yang masyarakatnya berbeda keyakinan, pemilihan kepala desa dilakukan melalui musyawarah untuk menentukan pimpinan yang harus berasal dari satu keyakinan tertentu. Dalam sebuah acara adat di desa Pengaringan, Kebumen, jika tokoh umat Islam sedang berhalangan, maka yang mendoakan adalah tokoh umat Kristen. Terdapat tradisi di Bali dalam memberi nama sesuai dengan urutan kelahiran. Nah, berarti yang nomor 5 ini tidak ya, karena ini adalah primordial ya. Adanya Wayan, Made, Ketut. Kemudian harus dari satu keyakinan ini juga tidak. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 4 ya. Oke, kalau multikultur pemimpin itu di sebuah desa ya. Oke. Siapa saja bisa menjadi pemimpin di desa tersebut. Berarti yang benar adalah 1, 2, 4. Ini yang mencerminkan kehidupan multikultur. Oke, nomor 31. Tono yang berasal dari suku Jawa bekerja di sebuah perusahaan swasta di Sumatera Selatan. Rekan-rekan sekantornya yang berbeda etnis sering bercanda menggunakan gaya bicara Tono yang masih kental dengan logat khas Jawa. Mungkin seperti itu ya kira-kira. Namun Tono tidak mempermasalahkan tindakan tersebut dan berusaha tetap menjaga pergaulan dengan rekan-rekannya. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan bercanda rekan-rekan Tono, apa konsekuensinya? Ini bisa mendorong atau menimbulkan terjadinya konflik ya. Meskipun itu konflik yang terselubung ya. Nah, ini bahaya ketika kita mengolok-olok dengan suatu identitas tertentu dari saudara kita ya. Misalnya di sini menggunakan gaya bicaranya yang masih menggunakan adat atau tradisi khas budayanya sendiri, yaitu khas Jawa di sini. Oke, kita lanjutkan. 32. Keluarga Pak Budi yang kaya dan terpandang hidup bertetangga dengan keluarga Pak Deni yang sederhana. Pada saat Pak Budi tertimpa musibah, Pak Deni tidak segan-segan untuk memberi bantuan. Begitu juga sebaliknya, saat Pak Deni sakit, Pak Budi membantu mengantarkannya ke rumah sakit. Dalam ilustrasi tersebut terlihat bahwa kondisi integrasi sosial sangat penting dalam menciptakan harmoni. Kenapa? Karena menyatukan perbedaan-perbedaan sosial yang ada. Nah, di contoh ini apa yang disatukan? Yang disatukan adalah antara status sosial yang berbeda, antara seorang yang kaya ya dengan keluarga yang sederhana. Pak Budi yang berasal dari keluarga kaya, kemudian Pak Deni yang sederhana, tapi mereka bisa disatukan ya dalam suatu integrasi sosial. Nah, inilah yang disebut dengan harmoni sosial. Oke, nomor 33. Yang ditanya adalah pendorong reintegrasi. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis mata pencaharian. Banyaknya jenis usaha dan ketatnya persaingan seringkali terjadi benturan antara kelompok satu dengan lainnya. Perselisihan antara dua kelompok usaha yang bergerak dalam bidang ojek online yang berebut konsumen serta lokasi yang digunakan untuk menunggu para konsumennya. Upaya reintegrasi atau penyatuan kembali ya. Reintegrasi dilakukan melalui proses akomodasi yang ditengahi oleh pihak kepolisian dengan dibuat beberapa kesepakatan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan komitmen untuk bersaing secara sehat dengan tetap menjalin persatuan. Saat ini kegiatan para pekerja ojek online berjalan kondusif sesuai dengan yang diinginkan. Yang ditanya adalah faktor pendorong reintegrasi atau penyatuan kembali dalam kelompok yang berbeda tersebut adalah yang mana? Adanya peraturan yang tegas yang mengharuskan kerukunan antar pengusaha yang bergerak di bidang jasa. Ya, karena di sini melalui proses akomodasi beberapa kesepakatan. Yang kesepakatan disitulah berbentuk suatu aturan yang tegas. Oke, kita lanjutkan nomor 34. Siswa SMA Merah Putih memiliki semangat untuk menghasilkan karya yang kreatif dengan mengadakan festival seni di Jakarta. Festival seni tersebut menampilkan pagelaran seni tari, kemudian seni musik tradisional yang dipadukan dengan musik dan tari yang berasal dari Korea sehingga menghasilkan karya bernilai tinggi. Jadi berarti ada perpaduan antara tradisi Indonesia kemudian juga budaya Korea. Penyebab dapat diterimanya kebudayaan asing di Indonesia dalam hal ini kan budaya Korea ya. Kenapa? Karena
karena adanya persamaan unsur-unsur budaya, karena sama-sama dari Asia ya, yang didukung oleh faktor teknologi, kemudian ditunjang juga dengan teknologi seperti adanya film, adanya internet. Melalui YouTube kita bisa melihat budaya-budaya yang ada yang berasal dari masyarakat Korea, dan ini yang mendorong mudahnya diterima budaya tersebut pada masyarakat Indonesia. 35. Faktor yang penyebab terjadinya perubahan ya. Faktor yang menjadi penyebab perubahan ini apa? Dengan adanya bahan bakar gas, masyarakat tidak lagi menggunakan kayu bakar. Pendaftaran pasien secara online mempercepat pelayanan. Masyarakat lebih banyak menggunakan email. Interaksi masyarakat memanfaatkan media sosial. Pesawat terbang merupakan pilihan efisien moda transportasi. Nah, apa yang menyebabkannya? Apa? Penemuan baru di berbagai bidang kehidupan ya, adanya berbagai penemuan baru ya, berbagai inovasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, ini traktor ya. Perhatikan gambar pengolahan tanah berikut. Penyebab perubahan yang terjadi pada gambar ini faktor apa? Adalah faktor internal, karena kemauan dan kemampuan dari petani untuk mengubah teknologi pertanian mereka. Adanya kemauan dan juga kemampuan. Kalau petaninya tidak mampu, dia tidak punya uang untuk membeli traktor ini, tentu saja perubahan ini juga tidak terjadi. Jadi ada kemauan dan ada kemampuan dari petani tersebut. Oke, kita lanjutkan nomor 37. Nah, ini konsumtif ya. Ini pasar tradisional yang ini ya, yang ini pasar modern ya. Menggambarkan adanya hubungan perubahan sosial dengan globalisasi dalam kehidupan masyarakat, yaitu apa di sini? Pesannya perkembangan pusat belanja modern berpengaruh pada perilaku konsumtif. Nah, seperti ini ya. Beli barang-barang ini merupakan perilaku konsumtif selama barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau memang kebutuhan ya itu bukan konsumtif ya. Tapi ketika barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan, kemudian mereka membelinya ya dengan tanpa memperhitungkan kebutuhan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan budaya konsumtif. Oke, kita lanjutkan nomor 38. Masyarakat semakin dipermudah dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya melalui situs perdagangan online atau e-commerce. Melalui situs ini setiap orang dapat berbelanja produk dari berbagai negara hanya melalui ponsel atau komputer. Pada sisi lain, produsen memanfaatkan media massa untuk secara masif mengiklankan produk mereka. Kemudahan memperoleh beragam pilihan barang ditambah gencarnya iklan dapat meningkatkan konsumsi berlebih terhadap produk-produk luar negeri. Deskripsi tersebut menunjukkan adanya dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah itu apa? Menumbuh kembangkan kecintaan dan rasa bangga ya, dan rasa bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, ini sehingga kita tidak terlalu membanggakan atau mencintai produk-produk asing ya. Kita harus menumbuh kembangkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri. 39. Ini ada agama yang berbeda ya. Makna kesetaraan sosial ini apa? Oke, yang mana yang benar? Adalah yang A. Kesetaraan agama dapat menumbuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama sehingga tercipta suasana yang damai dan tentram. Ini kan harmonis ya, kita lihat di gambar ini ya. Antara agama yang berbeda, saling berdampingan, saling berangkulan ya, meskipun masing-masing beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ya. Nah, ini ya. Yang A, kesetaraan dapat menumbuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama sehingga tercipta suasana yang damai dan tentram. Oke, nomor 40. Nih ya, apa ini? Yang ditanya adalah contoh perubahan yang sesuai. Apakah perubahan pakaian ya? Ini pakaian ini tidak tepat. Kalau pakaian itu siklus ya, dia berubah tapi kemudian berulang kembali. Perubahan perkembangan manusia dari bayi ya, bukan ya. Perubahan gaya rambut ini juga siklus. Perubahan sistem perdagangan ya, yang mana perubahan peradaban. Yang benar adalah yang D ini ya. Perubahan sistem perdagangan dari barter ya kan, kemudian dia menuju kepada konvensional yang menggunakan uang dan jual beli secara virtual atau e-commerce tadi. Artinya apa? Dia bersifat linier, dia mengikuti suatu garis lurus dan tidak akan kembali ke fase berikutnya. Oke, part 1 ini ada penemuan satelit. ABC perubahan sosial ya, apa yang akan terjadi dalam masyarakat?
Apa jawabannya? Timbul kesenangan baru, masyarakat menonton tayangan sepak bola, informasi tentang cuaca, meningkatkan penggunaan kartu kredit. Ya, ini semuanya karena adanya satelit ya. Semuanya disebabkan oleh satelit. Ini merupakan perubahan yang memancar ya, perubahan yang memancar dari satu bidang kemudian memancar ke bidang-bidang lainnya. Oke, nomor 42. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Bentuk keanekaragaman bangsa Indonesia dapat dilihat dalam berbagai perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, mata pencaharian maupun golongan dan kelas sosial. Namun demikian, setiap kelompok yang berbeda tersebut meyakini adanya satu pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila, sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan ilustrasi di atas, akibat yang akan timbul di masa mendatang, apa akibatnya? Kelompok tersebut saling terintegrasi menjadi satu kesatuan bangsa dengan solidaritas yang tinggi. Kenapa? Karena adanya satu falsafah atau pandangan hidup bersama, yaitu adanya Pancasila ya. Kalau Pancasila ini benar-benar dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Lanjutkan 43. Saat ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan pengaruh budaya barat yang begitu cepat masuk melalui internet, banyak remaja yang mengikuti gaya berpakaian seksi meniru artis luar negeri. Namun tidak demikian dengan sikap dan perilaku Amel. Sebagai remaja yang berkarakter, ia tetap mengenakan pakaian yang pantas sesuai aktivitas yang ia ikuti dan menganggap cara berpakaian masyarakat barat sesuai dengan musim yang sedang terjadi di sana. Keunggulan sikap modernisasi dibandingkan dengan westernisasi sesuai pada ilustrasi tersebut apa? Westernisasi. Modernisasi ini didasarkan pada kepercayaan diri yang dilandasi oleh pemikiran yang rasional. Kalau westernisasi itu hanya sebagai tiruan saja, ya kan? Kenapa? Karena Amel berpikir bahwa gaya berpakaian orang barat itu dia sesuai dengan musimnya. Berarti dia sini telah melakukan proses berpikir yang rasional ya. Maka yang tepat adalah B. Kalau kawan-kawannya yang hanya meniru saja gaya berpakaian seksi tersebut, nah itu hanya sekedar meniru, yaitu imitasi. Itulah westernisasi. 44. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian semakin tinggi intensitasnya. Hal ini dapat berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ini mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian mengenai masalah alih fungsi lahan pertanian di suatu kabupaten selama 5 tahun. Nah, jenis penelitian ini apa? 5 tahun itu berarti waktunya lama ya. Kalau waktunya lama itu adalah penelitian longitudinal. Penelitian ya yang berlangsung dalam waktu yang lama ya. Ini yang benar nih. Penelitian longitudinal ya. Oke, kita lanjutkan nomor 45. Pemerintah telah mengembangkan kawasan wisata pesisir di ujung pantai untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut. Namun objek wisata itu tidak berhasil menarik minat wisatawan sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian warga. Seorang peneliti melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa warga tidak memiliki keterampilan untuk menjual potensi dan produk wisata di wilayah tersebut. Warga hanya mengandalkan jasa parkir dan berjualan makanan serta minuman ringan di pinggir pantai. Berdasarkan ilustrasi di atas, hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pemerintah karena apa? Memberi pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Artinya apa? Warga masyarakat di sini harus diberikan keterampilan tertentu. Bagaimana mereka bisa menjual potensi yang ada di daerahnya sehingga bisa menarik para wisatawan ya. Nah, ini memberikan pertimbangan. 46. Seorang guru menemukan kenyataan tentang rendahnya minat baca yang berdampak pada keluasan dan kedalaman pola pikir siswa. Analisis hasil tes menunjukkan kelemahan pengetahuan akademik para siswa. Ia pun tertarik untuk meneliti kenyataan itu. Ia pun tertarik kenyataan itu untuk dijadikan topik penelitian. Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa pemilihan topik bertujuan untuk apa? Untuk menghasilkan penelitian yang sangat berguna dalam mengatasi masalah. Ya, agar penelitian kita itu tidak sembarangan aja, penelitian yang dilakukan itu tidak sia-sia, penelitian itu harus berguna, harus bermanfaat untuk mengatasi masalah yang ada. 47. Data kuantitatif ditunjukkan oleh nomor. Kuantitatif, ingat ya, kuantitatif ini apa? Kuantitatif ini adalah mana sini? Kuantitatif ini yang berbentuk angka ya. Yang mana? 1, 3, dan 5. Ini ada 80% ya, nomor 1. Kemudian 3 separuh ya, berarti 50%. 5 ada 20 sekolah. Oke, 1, 3, dan 5.
Kita lanjut nomor 48. Sebuah lembaga penelitian akan mengadakan kajian mengenai dampak pembangunan bandar udara baru terhadap ketahanan pangan masyarakat sekitar yang umumnya petani. Peneliti memerlukan data kependudukan, lahan, dan hasil pertanian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara terstruktur. Salah satu teknik dirasa lebih efektif dibandingkan teknik lainnya. Yang mana? Wawancara karena dapat dilakukan pada masyarakat desa yang tergolong berpendidikan rendah. Ini kelebihan yang umumnya petani ya, masyarakat yang umumnya petani berarti mereka tergolong secara pendidikannya relatif rendah ya, maka yang paling tepat digunakan adalah wawancara. Kalau menggunakan angket, mereka harus mengisi angketnya, membaca, kemudian memahami angket tersebut. Dan dengan wawancara diharapkan akan lebih efektif ya untuk memperoleh data pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. 49. Sebuah penelitian mendalami topik tentang tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup remaja. Pada level tertentu, penggunaan media sosial dianggap mengakibatkan kecanduan bagi sebagian penggunanya. Remaja menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game dan menjadikan media sosial sebagai realitas baru, seolah lebih penting dari realitas sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Rumusan masalah penelitian yang tepat, apa yang paling tepat di sini? Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial dalam gaya hidup para remaja? Inilah yang paling tepat untuk rumusan masalahnya. Karena di sini membahas bagaimana gaya hidup remaja ini yang disebabkan oleh media sosial. Nah, ini yang terakhir ya, nomor 50. Perhatikan data pada tabel. Kesimpulannya apa? Ini alasan ikut organisasi. Mengembangkan diri laki-laki 25, perempuan 5. Mencari kesibukan laki-laki 15, perempuan 6. Saran guru BK laki-laki 5, perempuan 24. Atas kehendak sendiri laki-laki 2, perempuan 5. Ikut-ikutan teman laki-laki 3, perempuan 10. Apa ini artinya? Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, karena laki-laki lebih cenderung ikut ekskul atau ikut organisasi itu karena ingin mengembangkan diri, kemudian mencari kesibukan. Sedangkan perempuan mayoritasnya adalah karena saran guru BK, kemudian karena ikut-ikutan teman. Jadi ada perbedaan yang signifikan di sini antara laki-laki dengan perempuan ya. Sini kita lihat datanya ya, terdapat perbedaan ya. Nah, di sini kan antara laki-laki dan perempuan ya. Oke. Nah, ini untuk pembahasan soal yang bagian kedua 2019. Demikian saja pembahasan soal pada bagian yang kedua ini. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ada yang belum jelas atau ada yang memiliki pendapat yang berbeda tentang kunci jawabannya, silakan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, kemudian share, dan subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.